Dan juga kalau bisa aktif gitu, misalnya kayak di LinkedIn tuh sering aktif, karena dengan kita sering aktif begitu maka headhunter pun juga melihat kita gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Ori. Kali ini saya mau share ke teman-teman ya. Sebenarnya core daripada YouTube channel Ori's Expat Life. Jadi saya mau share bagaimana tips and trick teman-teman bisa melamar gitu ya, kerja di luar negeri. Tapi saya fokusnya kepada industri oil and gas ya teman-teman ya. Karena kebetulan saya bekerjanya di bidang itu gitu ya. Saya fokus kepada kerjaan yang di bidang oil and gas industries ya. Itu pun saya spesifik kepada bagian project department ya, khususnya di bagian project management. Karena kalau untuk misalnya kayak di drilling atau apa itu subsurface, mereka pengalaman kerjanya lebih banyak lagi, lebih sedikit yang dibutuhkan untuk bisa ke luar negeri. Oke teman-teman, bagaimana sih caranya kita bisa melamar kerja di luar negeri ya, khususnya di oil and gas company dan juga di bidang project management. Project management tuh banyak ya, misalkan sebagai planning engineer atau cost control atau cost estimator, kemudian juga sebagai interface coordinator, nah itu tentang kontrak ya, kontrak administrator, hal-hal pokoknya terkait dengan project management. Nah itu rata-rata ya berdasarkan pengalaman saya dan juga interview beberapa kawan juga gitu ya. Kalau kita yang di bidang project management ini kita mau melamar ke luar negeri itu ya, biasanya rata-rata tuh pengalaman yang dilihat itu minimal 8 tahun sampai 10 tahun gitu teman-teman ya. Jarang yang di bawah itu yang bisa menembus ke luar negeri gitu ya, kecuali dia misalnya drilling atau di bidang drilling atau subsurface. Nah itu kalau saya tanya teman-teman saya, rata-rata yang 5 tahun pengalaman kerja pun sudah bisa apply, sudah bisa dilihat pengalamannya dia, karena memang mungkin jumlah orangnya sedikit yang memiliki skill itu sehingga sangat dibutuhkan di industri oil and gas ya. Dan juga sekarang oil and gas mulai berkembang kembali ya, setelah tahun 2016 kan kita mengalami penurunan ya, oil price getting down, sehingga makanya banyak ekspatriat hampir di seluruh company lah di seluruh dunia itu kena potong ya, termasuk saya waktu itu di tahun 2016 ya. Saya waktu itu bekerja di salah satu perusahaan minyak di Malaysia, terbesar di Malaysia. Kemudian karena 2016 itu oil price getting down, sehingga banyak kurang lebih 10.000 ekspatriat kena potong saat itu gitu ya teman-teman. Nah kemudian kan kita mengalami lama juga tuh ya event tersebut, dan lalu masuk lagi kejadian pandemi ya. Jadi mostly sekarang ini baru mulai lagi industri perminyakan mulai naik. Cuman sekarang ini oil and gas company juga banyak yang sudah mengembangkan sumber-sumber bahan bakar lainnya, seperti misalnya lagi sekarang ini decarbonize ya, mengurangi karbon ya, terus kemudian juga ada yang menggunakan turbin ya. Jadi banyaklah improvement teknologi yang dilakukan perusahaan-perusahaan oil and gas ini, bagaimana untuk bisa sustain dan juga mencari alternate solution untuk bahan bakar lainnya selain dari oil gitu ya, atau gas. Nah jadi sudah banyak perusahaan-perusahaan lain sekarang perusahaan minyak yang melirik ke bahan bakar yang jadi kayak LNG, mereka bikin LNG ya, terus juga power plant. Nah itu salah satu alternate energi lainnya yang sedang dikembangkan juga oleh perusahaan-perusahaan minyak lainnya di seluruh dunia ya. Jadi khususnya saya berfokus di bidang saya kebetulan sebagai senior planning engineer ya di oil and gas industry. Saya 20 tahun sudah pengalaman, 20 tahun lebih lah pengalaman saya kerja. Saya bekerja itu setelah pulang dari Jerman 2002, jadi 2002 Februari saya pulang dari Jerman, lalu di bulan November saya bekerja di perusahaan multinational company ya, perusahaan perminyakan di Jakarta, itu perusahaan Amerika ya khususnya. Itu saya berawal dari program grade, kalau sekarang namanya mungkin manajemen trainee ya zaman sekarang ya. Dari situlah awal karir saya waktu itu. Nah saya bersyukur sekali saya bisa bekerja di perusahaan tersebut, karena selain saya dapat ilmu, pengalaman dan banyak lain halnya, mentor yang baik, kawan-kawan yang baik, dan juga banyak mengenal orang-orang yang sukses di bidangnya ya. Dan itu menginspire saya juga untuk
bagaimana selalu move forward ya untuk berusaha di kancah tidak hanya nasional tapi juga global. Nah, jadi sebelum teman-teman melamar ya, nggak ada saya juga teman-teman fresh grad ngelamar, tapi maksudnya rata-rata sih begitu ya pengalaman saya itu dan juga pengalaman teman-teman saya interview, itu rata-rata kalau di project management itu 8 tahun ke atas baru mereka itu melihat oil and gas di luar ataupun headhunter ya, untuk melihat bahwa kita tuh sudah sudah bisalah pertimbangkan untuk masuk ke dalam shortlisted mereka. Oke, itu satu ya. Yang kedua, teman-teman jangan lupa update CV teman-teman selalu ya. Contohnya di LinkedIn. LinkedIn itu salah satu portal bagus sekali di mana untuk oil and gas industry khususnya ya. Jadi banyak sekali headhunter tuh kadang-kadang kita nggak mesti melamar ya teman-teman. Jadi kadang headhunter yang kontak kita, dia melihat berdasarkan profil kita ya. Terus dia melihat di profil itu dia bisa melihat pengalaman kita di mana aja. Terus keaktifan kita di dalam update kita punya CV ataupun posting-posting sesuatu yang manfaat di dalam, let's say misalnya di LinkedIn itu. Jadi saya bikin kurang lebih ya website-website yang teman-teman bisa untuk mencari kerja di luar negeri. Di antaranya teman-teman, tapi masih banyak lagi sebenarnya. Cuman ini saya kasih share yang sering saya gunakan ya teman-teman ya. Listnya tidak hanya ini tapi masih banyak lagi. Cuman ini setidaknya sebagai reference gambaran teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi satu website LinkedIn ya. Homepage-nya tuh teman-teman bisa lihat di sebelahnya ya. www.linkedin.com. Nah itu simbolnya juga in. Sekarang hati-hati kenapa saya tampilkan simbolnya, karena kadang-kadang suka ada yang rancu ataupun banyak yang juga penipuan gitu, jadi hati-hati ya, makanya pastikan simbolnya sama gitu ya teman-teman ya, yang insya Allah ini memang yang betul. Kemudian Naukri Gulf ini kalau teman-teman yang mau kerja di Middle East misalnya, ini banyak sekali lowongan-lowongan di situ ya, dan ini insya Allah banyak juga saya panggilan dari situ ya. Jadi beberapa company masukin di Naukri Gulf ini ya, di website ini gitu ya. Nanti kalau dia tertarik, dia akan download profil kita yang kita masukkan dalam Naukri Gulf itu. Jadi teman-teman silakan daftar dulu, masukin data-datanya di situ, masukin CV-nya ya, pastikan itu betul ya, jangan asal-asalan, dan juga meyakinkan mereka, dan memang teman-teman sudah lakukan itu ya. Jadi istilahnya jangan bohong dengan CV kita sendiri gitu ya teman-teman ya. Oke, yang berikutnya adalah Rizon. Ini juga bagus ya, teman saya juga banyak yang dapat kerja dari situ ya. Dan juga ada beberapa headhunter teman-teman ya. Headhunter misalnya kayak Nes Fircroft ini juga bagus. Dulu saya masuk Malaysia pertama kali itu melalui Nes. Saya masuk headhunter yang saya apply lewat sini. Lalu tapi tetap kerjanya waktu itu saat itu tuh direct dengan perusahaan minyaknya tersebut ya. Ini hanya sebagai aplikasi pertama kita, tapi kontraknya direct hire waktu itu dengan oil and gas company di Malaysia. Kemudian yang kedua bisa juga Sofomation, ini juga bagus ya. Beberapa saya juga dapat panggilan dari mereka dan so far bagus sekali servisnya ya. Ini juga sama kayak Nesfit Club, waktu itu juga direct hire-nya langsung melalui company tersebut. Waktu itu saya di Qatar ya waktu itu ya. Kintech Global juga bagus, so far ya mereka bagus sekali ininya servisnya. Dan juga ada beberapa website perusahaan minyak itu sendiri yang teman-teman bisa langsung apply ya teman-teman ya. Ini saya hanya masukin beberapa, tapi sebenarnya banyak lagi lainnya ya teman-teman. Ini karena kebetulan saya mengepaskan satu page-nya aja dan juga supaya memberikan gambaran kepada teman-teman. Jadi teman-teman bisa juga apply langsung di websitenya oil and gas tersebut, perusahaan minyak tersebut ya, seperti kayak Petronas, kayak Qatargas, ada juga Qatar Petroleum, ada juga Shell ya, atau juga ConocoPhillips, banyak lainnya. Ataupun kalau di negara kita Pertamina misalnya, tapi kan ini kan fokusnya untuk mencari kerja di luar negeri ya. Nah itu antara lain adalah website-website yang bisa teman-teman lihat ya, masukkan CV teman-teman di situ. Nah nanti sambil teman-teman bisa ngelamar, di situ banyak juga job-job posisi apa saja, itu tinggal lihat-lihat ya. Nah itu antara lain websitenya. Terus jadi yang pertama pastikan teman-teman itu pengalamannya cukup tadi ya persyaratannya. Yang kedua juga itu update ya di dalam website itu, CV-nya diupdate, masukin data-datanya, dan juga kalau bisa aktif gitu, misalnya kayak di LinkedIn tuh sering aktif, karena dengan kita sering aktif begitu maka headhunter pun juga melihat kita gitu ya, siapa sih orang ini. Dan nanti ketika ada yang mungkin posisi yang cocok dengan kita gitu ya, dia akan kontak gitu ya. Beberapa posisi itu saya bukan yang lamar, tapi saya dikontak oleh headhunter lewat LinkedIn. Nah ditawarkan apakah saya minat atau enggak.
Oke, yang ketiga juga pastikan teman-teman, ini kan juga saya sering dengar ya banyak penipuan, jadi hati-hati. Kalau di awal-awalnya sudah minta-minta uang, artinya itu penipuan gitu ya teman-teman ya. Makanya nggak ada pakai uang ini semuanya ya teman-teman. Murni nggak pakai uang, free ya. Jadi nanti kalau memang itu ya mereka yang siapin kalau kita dipanggil gitu ya. Tiket, misalkan waktu saya dipanggil ke Qatar, saya sudah lulus 3 kali interview. Terus yang terakhir itu saya dipanggil ke Qatar untuk interview terakhir dengan usernya ya, dengan big bossnya. Nah itu mereka provide tuh semuanya tuh, tiket pesawat, hotelnya, event penjemputannya, makannya, semua di provide. Jadi sepersen pun saya nggak keluar biaya apapun ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman bisa melihat-lihat tadi sama tips and trick tadi yang saya bagikan ya. Yang keempat ya juga never give up, terus saja keep moving forward, karena insya Allah nanti one day akan ketemu juga artinya jodohnya ya teman-teman ya. Nah jadi kenapa saya suka di luar negeri kerja, pertama memang satu, saya tuh Bekasi tapi nggak Bekasi banget, tengah-tengah ya. Kalau saya ke kantor saya di Jakarta misalnya, itu daerah SCBD. Kalau nggak macet sih memang enak ya, cuman sekitar 20 menit. Tapi kalau macet itu bisa 1 jam ya teman-teman ya. Jadi makanya kalau saya di Jakarta itu saya harus tahu jamnya supaya saya tidak kena macet. Tapi jadinya kita rush gitu ya, pergi buru-buru, pulang buru-buru karena takut dikejar macet gitu ya. Nah kalau di luar negeri alhamdulillah ada LRT, ada MRT, nah kita bisa ataupun jalan kaki ke office gitu ya. Nah makanya saya suka, kenapa saya lebih suka stay di overseas kalau cari uang ya. Kalau tinggal sih memang enak di Jakarta lah, karena makanannya enak, dekat family segala macam. Terus yang berikutnya juga ya pasti gak usah munafik ya, kita semua pasti tujuannya buat mencukupi kebutuhan ya, untuk memberikan anak yang tercari uang lah intinya gitu ya. Nah jadi karena saya ingin memberikan yang terbaik, karena saya ingin menyekolahkan anak saya sekolah di luar, ya mau nggak mau saya harus cari income yang currency-nya sama, supaya saya nggak banyak nombok, atau minimal saya nggak nombok lah gitu ya, jadi sama atau lebih gitu teman-teman ya. Terus yang ketiga juga, kalau saya merasa bahwa lebih dihargai kita punya ilmu ya, karena bayarannya lumayan besar kalau kita menjadi ekspatriat di luar itu, sehingga terasa sekali bahwa ilmu kita dan pengalaman kita itu dihargai oleh mereka gitu ya teman-teman ya. Terus yang keempat, kenapa saya suka juga ya bisa anaknya sekalian sekolah dibayarin perusahaan gitu. Jadi kalau sebagai ekspatriat itu rata-rata itu kalau anaknya di bawah 18 tahun semua biaya sekolahnya di cover ya. Dan nanti teman-teman bisa lihat ketika dapat offering letter tuh apa aja yang dikasih sama perusahaan tersebut gitu ya. Yang buat saya pribadi sih ya, yang paling penting itu yang di cover adalah satu, accommodation ya, tempat tinggal. Kedua, asuransi. Kalau kita dapat kalau family packet tuh bagus banget ya, jadi satu keluarga itu di cover oleh mereka. Karena kenapa? Rata-rata yang mahal itu adalah akomodasi, sama yang penting itu asuransi kesehatan ya, sama tempat tinggal. Itu yang menurut saya itu 2 crucial. Kalau kita family packet bagus, jadi kita anak pun dibayarin soal sekolahnya. Kayak saya dulu waktu 2012 sampai 2016 saya sebagai ekspatriat, itu di cover tuh anak saya sekolah, dibayarin semua, malah lebih ya uangnya ya. Jadi kita dikasih katakanlah 1 bulan allowance-nya berapa, jadi nanti kita bayar sekolahnya langsung kita yang bayar, bukan dari perusahaan. Jadi kelebihannya buat kita uangnya gitu ya. Nah waktu itu kebetulan saya suami istri kerja di luar, jadi alhamdulillah suami saya dapat, saya juga dapat. Jadi rezekilah memang untuk anak saya itu. Nah saat ini saya bekerja di Malaysia juga, tapi memang jatuhnya tetap ekspatriat, tapi sebenarnya karena ini disebutnya local hire, karena waktu itu memang saya pindah ke sini lagi tujuannya untuk mengawal anak saya sekolah. Tapi alhamdulillah saya masih bisa kembali bekerja di perusahaan yang sama gitu ya, dipercaya kembali untuk bergabung walaupun memang ekspat, tapi secara gaji sebagai local hire. Buat saya is okay, nggak ada masalah as long as saya masih bisa kawal anak saya sekolah gitu ya. Nah jadi di sini pun saya bisa ke kantor jalan kaki teman-teman ya, sampai saya juga bisa berolahraga, dan kebetulan saya cari kondo yang tidak terlalu jauh dari tempat saya bekerja, dan juga anak saya kuliah juga nggak kejauhan, bisa naik LRT ya. Nah jadi saya melihat tuh di luar itu memang kelebihannya kita lebih efisien ya teman-teman ya. Jadi contohnya kalau pagi-pagi, kalau saya di Jakarta saya harus bangun itu setelah subuh itu saya harus cepat-cepat mandi, karena lewat dari jam 5.45 itu sudah macet tolnya ya. Jadi saya kalau di sini saya berangkat dari sini jam 8.30 masih oke,
karena di sini rata-rata masuk kantor jam 9 ya. Kalau di Jakarta kan kita bisa masuk kantor flexi hour juga jam 7, saya udah bisa kerja di sana. Pulangnya jam 4 dengan tujuan supaya menghindari macet ya kan. Nah jadi tapi kan kita harus buru-buru ya, kalau misalkan telat sedikit udah kena macet. Nah pulangnya juga kan kalau kita datangnya telat ya pulangnya lebih telat kan gitu ya, nanti kena macet lagi gitu. Jadi tegang dengan macet masalahnya ya. Nah kalau di sini alhamdulillah syukur saya pagi-pagi masih bisa banyak ngaji-ngaji dulu gitu ya, masak dulu buat anak gitu kan. Nah baru saya ke kantor, bersih-bersih rumah kurang sedikit banyaknya, nyuci baju gitu ya. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa saya lakukan di pagi hari sebelum saya berangkat ke kantor. Oke teman-teman, saya rasa itu aja ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, kalau memang rasakan manfaat di-share sebanyak-banyak kepada teman-teman lainnya. Semoga ini bisa menjadi jalan teman-teman bisa diterima kerja di luar negeri, dan pastinya juga menjadi impian saya dan juga mungkin sebagian besar teman-teman semua ya. Oke, jangan lupa di-share, di-like, and subscribe. Terus tekan loncengnya sehingga teman-teman dapat notifikasi setiap saya upload video-video terbaru. Nantikan di video saya selanjutnya, saya akan menginterview beberapa kawan-kawan ekspatriat saya untuk share pengalaman mereka yang bukan hanya dari Indonesia, juga dari berbagai bangsa lainnya ya, untuk bagaimana mereka cara melamarnya pertama kali ke luar negeri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan juga jangan lupa nanti di like, subscribe, dan tekan loncengnya, jadi teman-teman bisa dapatkan update selalu dari saya, kira-kira apa aja yang bisa teman-teman ambil. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa di-share ke teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye.